Sebetulnya kalau Pakistan itu memang sejak terbentuknya 1947 itu memang sudah mendeklar sebagai negara yang mendorong pengembangan ekonomi syariah ya sejak awal, karena memang konstitusinya mereka berdasarkan memang negara ya, yang sudah berdasarkan Islamic Republic, itu dia. Otomatis ekonominya syariah. Maka adanya business matching, kemudian kita adakan semacam promosi dagang di setiap daerah umum yang tadi saya sampaikan, di kota Lahore, kemudian di kota Peshawar, di kota Faisalabad. Itu selalu kita selain dengan pemerintah setempat juga mengengage kalangan pengusaha untuk bisa mempromosikan apa sih secara dua arah produk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Message pada message periode ini yang tentunya kita akan menyampaikan dan menyajikan berbagai topik-topik yang selalu menarik dengan narasumber yang tentunya menarik juga. Pada kesempatan ini kita ditemani oleh Bang Muladi, karena beliau dari Jakarta, kita panggil Bang. Assalamualaikum Bang Muladi. Waalaikumsalam Rifa. Beliau ini punya sejarah ya hidup yang menurut saya juga akan kita ungkap, ini menarik. Tapi yang lebih daripada itu, bagaimana pemikiran beliau ke depan juga menjadi yang menarik ya. Karena Pak Muladi selain menjadi pejabat fungsi ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Islamabad itu ibu kota dari Pakistan ya. Beliau juga menjadi ketua masyarakat ekonomi syariah untuk perwakilan di Pakistan. Pakistan ada berapa kota besar yang mungkin cukup dikenal dunia? Ya, terima kasih Cak Rifani. Terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir di acara podcast message ini ya. Untuk Pakistan itu sebetulnya ada kota-kota yang memang jadi tujuan bisnis utama ya, seperti kota Karachi. Itu ibu kota pertama, Itu cara bacanya gimana? Karachi. Nah, okay. Itu ibu kota Pakistan pertama sebelum dipindah ke Islamabad. Kemudian ada kota Lahore. Itu selain kota bisnis juga kota budaya. Lahore atau Lahore ya? Lahore. Tulisannya Lahore. Oke. Nah, itu seperti mungkin sister city-nya Jogja lah. Jadi kayak dia ada bisnis, kemudian ada juga universitas, kota pelajar di sana, dan budaya. Juga ada kota yang besar seperti Faisalabad, yang kita tahu sekarang kota Faisalabad itu menjadi host pabrik Indofood. Indomie. Kita menjadi salah satu pabrik Indofood di luar negeri ya, karena ada banyak negara mereka. Betul. Jadi di sana kita pernah juga sempat berkunjung ke sana, itu menyaksikan proses dari awal, tentu dengan Bapak Duta Besar ya, berkunjung ke sana, dan kita lihat betul-betul memang Pakistan sangat welcome dengan investasi dari negara-negara luar, dan terbukti dengan Indomie ya, noodle kan, Indonesia noodle kan istilahnya, itu ada di Faisalabad. Dan setelah itu adalah kota Peshawar. Peshawar itu juga kalau kita itu sering ada di film-film gitu. Iya. Sukunya Pushtun. I see. Itu terkenal orang-orangnya cantik-cantik, kemudian juga lakinya juga bersih-bersih, dan mereka pengusahanya memang murni lokal sana. Itu berbatas dengan Afghanistan. Mereka juga sangat besar keinginan dan juga minat bisnisnya. Bahkan kalau kita lihat mungkin ya di negara, maksud saya di Peshawar itu salah satu wilayah ataupun provinsi yang pengusaha lokalnya dominan. Artinya memang mereka itu dari keluarga, karena bisnis keluarga ya, karena sistem bisnis di sana adalah bisnis keluarga. Itu mungkin yang besar. Berarti Karachi, Lahore, Faisalabad, Peshawar. Nah, ini kota-kota yang besar. Tentu yang lainnya juga ada Sialkot. Sialkot itu kita kenal dengan kalau kita surgical instrument, kayak alat bedah. Itu yang juga sudah banyak membuka distributornya di Indonesia, karena memang dikenal baik dan juga diekspor ke negara lain. Jadi Sialkot dan satu-satunya di sana itu
port yang dibangun oleh kalangan pengusaha adalah Sialkot. Jadi murni private itu. Murni private untuk memfasilitasi ekspor mereka. Ya. Ekspor surgical instrument dan juga alat-alat household ya. Ya, berarti sobat message kita jadi tahu dikit nih. Biasanya kan cuma ngomong Pakistan, ternyata ada kota-kotanya, dan karena MES itu kan ekonomi ada bisnisnya. Jadi wawasan ekonomi dan bisnis kita harus meluas dan mendalam. Nah, tadi mendalamnya adalah ada kota-kota yang kita bisa lihat. Tapi sebelum kita lebih jauh tentang ekonomi, kok bisa Bang Muladi ini mencelok di Islamabad begitu? Dulu sekolahnya di mana, Pak? Kalau bicara sekolah mungkin nggak nyambung juga sebetulnya ya. Ya dulu di Indonesia pondok pesantren. Oh, luar biasa. Di Jakarta Senopati, sekarang sudah pindah ya ke daerah Jagakarsa untuk Daur Rahman pesantrennya. Setelah itu sempat juga ke Kairo setelah itu ke Al-Azhar University. Oh, kuliah di Kairo. Ya, kemudian saya juga masuk Fakultas Syariah. Setelah itu ada tawaran untuk melanjutkan kuliah S2 di International Islamic University sampai di Kairo juga ya. Di Islamabad. Pakistan. Oh, oke, Pakistan. Jadi emang ke situ tempatnya. Ya. Sampai dengan S3 di sana. Masya Allah. Jadi kebetulan lah istilahnya ya dikasih kesempatan. Jadi santri yang menjadi ke luar negeri itu apa? Diaspora ya. Kemudian sekarang diplomat ya. Wah, ya, luar biasa. Diplomat dalam mana yang umum lah ya. Iya, diplomat dalam arti umum, dan khususnya sekarang ditugaskan terkait dengan ekonomi. Ya. Dan di MES menjadi duta MES lah di sana kira-kira. Siap. Nah, kalau kita lihat Pakistan itu kan sudah jadi sahabat Indonesia. Seingat saya lebih dari 70 tahun kita melakukan hubungan diplomatik. Ekonomi syariah di Pakistan seperti apa, Bang Muladi? Sebetulnya kalau Pakistan itu memang sejak terbentuknya 1947 itu memang sudah mendeklar sebagai negara yang mendorong pengembangan ekonomi syariah ya. Sejak awal, karena memang konstitusinya mereka berdasarkan memang negara yang sudah berdasarkan Islamic Republic itu dia. Otomatis ekonominya syariah. Kalau kita lihat pangsa pasar perekonomian syariah itu mungkin di sana secara angka mungkin lebih besar ya ketimbang mungkin di negara kita dan juga sekitarnya. Itu mungkin sekitar 25% sudah market share daripada perekonomian syariah di sana tuh. Tapi apakah di sana juga ada perbankan konvensional? Perbankan konvensional ada, tapi mungkin dia harus membuka window-nya ya. Jadi ada unit usaha syariah. Ada unit usaha syariahnya ada. Jadi walaupun fondasinya adalah ekonomi Islam, tapi tetap ada ruang untuk berinteraksi dengan non syariah kira-kira. Bahkan nasabah pun kalau umpama dia klien bank untuk melakukan satu permintaan merger dalam satu bank, dia ada tawaran, ada produk-produk yang berbau syariah ataupun non, diberikan kebebasan seperti itu, tidak langsung serta-merta diarahkan ke sana. Bersamaan dengan situasi dunia yang memang sedang tidak baik-baik saja, Indonesia alhamdulillah kita termasuk yang dalam posisi lebih baik. Pakistan ternyata termasuk yang sedang mengalami tantangan luar biasa. Menurut Bang Muladi ya, apa yang bisa kita bantu atau kerjasamakan dengan saudara kita yang sedang mengalami situasi yang tentunya harusnya kita dukung gitu kan dalam hal ekonomi? Iya, sebetulnya memang pertanyaan seperti ini sangat perlu untuk kita eksplor ya, sebagai kontemplasi ataupun apa, mungkin bagi orang yang sudah pernah tinggal di sana dengan yang hanya melihat ataupun mendengar mungkin preferensinya beda. Nah, ini mungkin ada pentingnya juga kita sampaikan fakta-fakta di sana ketika kita berinteraksi dengan para pelaku usaha, baik kepada kalangan swasta dan juga pemerintahnya. Memang
kalau betul tadi disampaikan, kita surplus cukup besar, bukan cukup, mungkin sangat besar ya. Dan alhamdulillah ya untuk kita memang lebih dari 4 billion US dollar kita mengalami surplus. Surplus ya. Wow, itu per tahun atau per ya, tahun ini, tahun 2022 ini kita surplus. Until Juni ini. Ya, sampai Juni ini. Artinya luar biasa memang kita itu. Karena walaupun kalau kita breakdown lagi, di antara katakan pie produk yang diekspor ke Pakistan itu mungkin mayoritasnya 70%-nya adalah palm oil ya. Oke. Nah, sisa-sisanya itu masih banyak, nggak terlalu besar sebetulnya ya. Jadi 70% itu dari palm oil. Nah, makanya strategi perwakilan kita di sana bagaimana untuk bisa mendiversifikasi produk ekspor selain sawit. Maka nanti kita lakukan yang kita akan sampaikan tentang peran MES untuk bisa membantu lah, bisa bagaimana sebagai opportunity seeker ya, mencari peluang-peluang ekonomi yang bisa Indonesia supply masukkan ke Pakistan yang bukan produk kelapa sawit tersebut, karena ini yang menjadi tantangan kita. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian sebetulnya melihat kondisi yang trade imbalance ini itu juga menjadi satu konsen dari kalangan swasta juga. Jadi kita kalau keliling-keliling ke pengusaha-pengusaha itu Indonesia, Our Brother, Muslim Brother dan sebagainya, mereka tidak mempermasalahkan sebetulnya kenapa kau sangat tinggi ini trade imbalance-nya, karena memang ada kebutuhan juga. Memang itu barang yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan. Bukan barang-barang mewah yang bukan barang-barang yang luxury mewah ya, seperti itulah, bukan. Memang mereka butuhkan dan juga mengenerate ekonomi lokal, karena di situ dia bisa ada tenaga kerja dan sebagainya. Nah mungkin yang sering juga kita dengar dari concern mereka itu bagaimana seandainya ada beberapa produk-produk mereka yang sekiranya bisa ditawarkan untuk bisa dilihat lah oleh kalangan pengusaha Indonesia dalam bentuk, dan di Indonesia pun juga dibutuhkan produk tersebut. Mereka sangat artinya mengencourage ya, ataupun sangat berterima kasih sekiranya Indonesia juga mau melihat peluang dan potensi itu gitu loh. Nah ini mungkin yang harus kita pikirkan, dan itu juga mungkin sudah juga menjadi konsen semua orang ya, artinya dari kalangan swasta juga sudah mengetahui, cuman kan bagaimana memulainya lah, kira-kira begitu. Jadi kira-kira kita ingin bantu mereka, dan mereka butuh produk-produk memang gitu kan, dan kita butuh informasi apa yang mereka butuhkan, sehingga mungkin dalam bahasa bisnisnya market driven. Market ini butuh apa gitu, kemudian apa yang kita bisa supply dari Indonesia, atau market di sana surplus apa gitu, apa yang bisa kita import untuk membantu agar surplus tadi atau imbalance trade tadi bisa lebih balance gitu kan. Dan memang menjadi tantangan Sobat Message bagi negara yang sedang mengalami krisis ekonomi seperti ini, apalagi juga sekarang ternyata sudah beberapa kali mereka menjadi pasiennya IMF ya. Dan ini perlu dukungan semua pihak. Tentu tidak semata-mata karena faktor ekonomi, di sana ada faktor sosial dan politik yang paling besar politik. Nah, KBRI sendiri telah melakukan apa untuk kita bisa saling meningkatkan hubungan ekonomi selama ini? Ya, jadi tugas utama kedutaan kan sebetulnya bagaimana bisa memfasilitasi terjadinya hubungan bisnis lah ya, untuk peningkatan trade alur dua arah antara Pakistan dengan Pakistan. Jadi memang apa yang tadi betul yang disampaikan tadi ya, bahwa apa sih yang sebetulnya menjadi kebutuhan di Pakistan dan apa yang menjadi kebutuhan di Indonesia, dan apa yang menjadi kekuatan masing-masing untuk bisa saling kita ambil. Itu mungkin yang selalu diupayakan. Maka adanya business matching, kemudian kita adakan semacam promosi-promosi dagang di setiap daerah umum yang tadi saya sampaikan, di kota Lahore, kemudian di kota Peshawar, di kota Faisalabad. Itu selalu kita selain dengan pemerintah setempat juga mengengage kalangan pengusaha untuk bisa mempromosikan apa sih secara dua arah produk kita
apa yang bisa kita jual atau kita pasarkan yang dibutuhkan di sana. Demikian pula kita juga melihat bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan apa yang bisa kita ambil sebagai alternatif, katakan impor ya, yang memang dibutuhkan dan kompetitif secara value. Itu mungkin yang selalu kita maintain hubungan-hubungan seperti itu. Di samping juga kita mencegah supaya tidak ada mungkin ada kan gara-gara trade imbalance kemudian sentimen negatif bisa muncul kan. Oke. Ya, jadi Tapi sempat muncul itu. Kita harus melihat ini kan tidak hanya dari satu sisi, tetapi kan juga ada player-player lain kan yang memang nah itu kita bagaimana juga memaintain itu. Peran kedutaan selama ini sudah sangat luar biasa untuk bisa katakan bukan membendung ya, dia mengantisipasi selalu. Ini tugas kita seperti itu kan, mengantisipasi. Ini tampaknya cukup kompleks ya. Kompleks. Ini ya. Kan jangan sampai karena isu trade imbalance ini dijadikan sebagai komoditas politik sehingga ada pihak lain yang menumpangi, sehingga kita harus terus memaintain hubungan baik ini dengan cara apapun saja. Ya, jadi bisnis secara mikro mempengaruhi makro, tapi ekonomi makro itu tidak bisa jalan sendiri karena ada politik dan keamanan lain-lain yang mempengaruhinya. Betul. Sehingga Sobat Message KBRI itu tugasnya berat loh. Dan maintain itu semua tentunya tetap bagaimana untuk visi misi bangsa juga ikut terdeliver di sana. Dan disampaikan tadi bahwa Bang Muladi bilang ada kebutuhan mereka apa, kita apa, atau mungkin sudah melakukan beberapa riset atau ada informasi mereka sebetulnya butuh apa atau surplus apa, Bang? Iya. Jadi salah satunya saya tidak melakukan riset sebelumnya sebagaimana yang MES lakukan terhadap produk rempah Indonesia ya. Oh, MES sudah melakukan riset? Sudah. Wow, luar biasa. Itu karena ini kan ada visi dari presiden kita ya dan pemerintah kita untuk bagaimana gastrodiplomasi istilahnya, ataupun spice up the world. Kalau gastrodiplomasi itu terlalu berat buat orang awam, mungkin diplomasi kuliner gitu. Diplomasi kuliner ataupun promosi rempah Nusantara ke dunia. Itu kan ada program ada itu. Program, ya. Nah ini merempahkan dunia dengan rempah Nusantara kan gitu. Nah ini yang utamanya tentu fungsi daripada kedutaan itu bagaimana yang tadi pergerakannya, ya. Pergerakan itu kita di sana menangkap apa yang menjadi visi pusat, kemudian kita jermakan dalam program aktual aksi di negara masing-masing. Nah kedutaan itu juga menangkap bahwa kita perlu ada semacam riset mengenai peluang dan potensi rempah Indonesia di pasar Pakistan. Kalau saat ini gimana? Kita sudah masuk atau? Ya, justru itu. Kalau sana sudah masuk, apakah bisa ditingkatkan? Okay. Kalau belum masuk, bagaimana bisa memasukkannya? Ya, karena rempah kan nggak satu komoditas, ada beberapa. Oke. Nah, dalam konteks itu kedutaan melakukan semacam bukan bidding ya, artinya silakan organisasi riset ataupun massa yang memiliki kapabilitas untuk melakukan riset dengan proposal. Jadi gitu. Jadi ini proaktif ya. Proaktif. Jadi ini luar biasa kedutaan KBRI di sana itu duta besarnya. Ini bagaimana melibatkan diaspora. Duta besar kita di sana. Bapak Adam Lawarmantugio. Oke, Pak Adam. Ya, beliau sangat cerdas melihat bahwa ini jangan hanya tugas saya sebagai duta besar yang menjadi menangkap program ini, tapi bagaimana beliau melibatkan diaspora Indonesia juga merasa bertanggung jawab untuk memasarkan rempah Indonesia. Cerdas dan strategik. Nah, kebetulan MES yang baru berumur 1 tahun di-SK-kan oleh Pak Ketum Haji Erick Thohir, itu merasa punya keinginan untuk berkontribusi, gitu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya, ayo kita bentuk tim di MES, kita ajukan proposal, ikut bertarung dengan organisasi-organisasi lain. Akhirnya dikaji, nah alhamdulillah dengan penilaian khusus tertentu akhirnya kita terima. Nanti ada alhamdulillah sudah ada penelitiannya. Sudah selesai dan dilaporkan, dan tentu saya pun juga selaku ketua MES sudah melaporkan surat resmi kepada Pak Ketum MES pusat ya untuk hasil riset tersebut.
yang tentu perlu tindak lanjut sebetulnya. Bagaimana bisa memfollow up daripada hasil temuan atau riset pasar tersebut. Jangan cuma riset disimpan di lemari gitu. Betul. Kan. Karena ini riset praktis ini. Riset praktis. Betul. Dan ini yang saya pikir satu mungkin saya bisa katakan mungkin belum ada ya di mes-mes lain mungkin ya. Ya. Artinya bagaimana bekerja sama dengan kedutaan. Di satu sisi juga tentu mes menjadi punya pemasukan untuk organisasi kan begitu. Dalam arti dari riset tadi. Dari kegiatan riset itu. Dan saya yakin ini akan menginspirasi beberapa lembaga dan institusi kan. Karena modeling seperti ini, kerjasama antara KBRI dengan organisasi Indonesia, apapun itu, dalam mengembangkan misi-misi dan program Indonesia di masing-masing negara, memang harus ditingkatkan. Karena ini semakin membuat kita inklusif, melibatkan lebih banyak. Diaspora terlibat, ya organisasi terlibat. Ya kalau negara udah pasti ujung tombak, dan karena ini bisnis, Kamar Dagang juga harusnya terlibat. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia. Kalau di internasional ada masing-masing Chamber of Commerce-nya. Kita beralih ke topik yang berikut. Oki punya organisasi untuk Kamar Dagang yang disebut ICCIA. Kalau saya tidak salah, betul ininya kantor pusatnya ada di Pakistan. Subkantor ya, bukan kantor pusatnya. Subkantor. Jadi ada bidang-bidang tertentu, mungkin dari bidang sains teknologinya di sana. Kalau untuk Kadinnya memang di Karachi, untuk Kadinnya, untuk Kadin berarti Kadin Oki itu disebut ICCIA. Berarti pusatnya di Karachi. Karachi di pinggir laut ya. Pinggir laut. Itu ada di Pakistan. Ada di Pakistan. Karena dia punya port kan. Mudah untuk bisa. Berarti itu yang saya katakan tadi, Pakistan ini punya posisi yang unik di dalam negara-negara Oki karena pusat dari ICCIA ada di sana. Nah, kalau kita lihat secara umum peran Pakistan di dalam perekonomian negara-negara Oki seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya Pakistan itu memang betul ya, di negara-negara Oki sebagai negara yang cukup aktif lah, karena memang kita lihatlah negara-negara IPB itu kan ya, India, Pakistan, Bangladesh itu memang. Nah, sebentar teman-teman, sobat message, IPB ini singkatannya India, Pakistan, Bangladesh, bukan kampus. Lanjutin. Ini kan sebenarnya semua satu negara awalnya kan? India, kemudian pisah menjadi Pakistan, kemudian Pakistan pisah lagi menjadi Bangladesh. Bukan pisah, Bang, pemekaran. Iya, nature-nya memang mereka itu luar biasa. Jadi kalau istilahnya Bapak Gita itu mungkin narator ulung. Narator ulung. Jadi mereka itu terbiasa untuk bisa menarasikan gagasan, ide, proposal ataupun apa namanya. Itu karakter orang-orang dari IPB. I see. Maka kalau umpama kita lihat di organisasi internasional, itu kan yang mewarnai orang-orang mereka. Dan itu memang sudah karakter secara jadi sukunya, bukan karena pendidikan ya. Ada satu karakter, dua pendidikan juga. Pendidikan kita tuh mungkin saya sedikit sampaikan, anak saya kan juga sekolah di sana. Berbeda betul bagaimana ketika pindah sekolah ke sini tiba-tiba kan. Nah, jadi memang yang di awal kali diberikan oleh guru semenjak awal itu bagaimana anak itu bisa memberikan public speaking. Ketimbang dia harus membaca dengan baik atau grammar dengan baik, tapi dia harus bagaimana bisa menyampaikan satu alasan apapun aja, keterlambatan dia sekolah, bagaimana dia bisa mengargumentasikan, mengekspresikan. Salah atau benar itu nomor 2. I see. Kedua juga tentang pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu jarang sekali yang multiple choice. Tetapi bagaimana dia menarasikan lagi esai. Jadi itu berpengaruh pendidikan yang saya katakan. Selain karakter, pendidikan juga berpengaruh terhadap membentuk tipikal orang-orang IPB itu. Nah, masuk kepada yang Oki, perannya sangat besar gitu loh dalam berbagai macam kegiatan yang kita tahu. Selain ekonomi ya,
adalah bidang sains dan teknologi, karena kita lihat mungkin Pakistan salah satu negara Muslim yang punya kekuatan nuklir kan. Iya, betul. Nah, jadi pusat risetnya ataupun tempat institusi yang Oki punya pun juga di sana, karena menunjukkan bahwa posisi Pakistan memang sangat diperhitungkan lah artinya, dan ya cukup besar ya di Oki. Itu yang ingin kita sampaikan. Dan betul Sobat Message, di negara-negara Timur Tengah setahu saya CEO-nya C-level itu banyak diisi oleh saudara-saudara dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah, kalau kita kembali ke tadi tentang riset ya, tentang rempah. Ya, rempah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hasil riset itu? Pernah ada kasus mungkin tahun 2013 di Pakistan, produk yang sudah dinyatakan halal di sini, ketika diekspor ke sana kok menjadi tidak halal. Sampai yang terbaru mungkin saya itu baru mungkin sebulan ini ya, mereka juga kita membuat branding semacam kertas halal. Kertas halal.